Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk perdagangan IHSG kita di hari Senin, di hari pertama di minggu ini, IHSG kita ditutup hijau sih ya, plus 0,16%, walaupun di pertengahannya tuh sempet IHSG kita drop, koreksi ya, lumayan cukup dalam. Cuman pada post marketnya IHSG kita berhasil naik di zona hijau dengan plus 0,19%, walaupun kalau berdasarkan harga openingnya jatuhnya sih masih kayak merah ya, soalnya kan opening IHSG kita agak sedikit ya hijau dulu. Jadi kalau kita lihat seperti candle ini kesannya merah, walaupun secara kenaikannya dari harga dia kemarin itu sebenarnya plus 0,16%. Oke, kita langsung aja analisa IHSG ya. Nah, jadi kalau di video saya sebelumnya kita sempat bahas ya, kalau di IHSG ini harganya itu menguji resisten di garis MA50 dan MA20-nya ya. Soalnya kita lihat bahwa memang harga sudah break, dia pantul di MA200 dan sedang menuju ke resistennya di MA50 dan 20. Jadi itu ada potensi ya, maksud saya kalau misalkan dia harganya break di atas MA50 atau MA20-nya, itu berarti ada potensi IHSG bisa kembali fase uptrend-nya dia. Tapi kalau dia justru turun, itu ada potensi untuk dia turun lebih dalam. Nah, jadi di perdagangan kemarin itu IHSG kita naik sangat tinggi ya, naik hingga 2,07%. Banyak banget beberapa saham emiten-emiten blue chip terutama yang mengalami kenaikan cukup pesat ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara pergerakan harga IHSG ini, IHSG kita sudah akhirnya break di atas MA20 dan bahkan di atas MA50, dan perdagangan hari ini pun sempat dia turun ya. Jadi mungkin banyak orang yang kayak coba jual, pikir akan tertahan di MA50, jadi dia harganya sempat ditarik ke bawah di bawah MA50, tetapi pada post market justru dinaikin lagi, sehingga itu menunjukkan bahwa buyernya sebenarnya masih cukup kuat ya di dalam posisi, maksudnya bukan cukup kuat sih, maksudnya buyernya ada berperan juga di dalam pergerakan IHSG, walaupun kalau kita lihat secara candle merahnya ini jatuhnya sih sebenarnya ya bisa dibilang sellernya masih lebih dominan ya, walaupun kita lihat ada resisten di bagian sellernya. Jadi maksudnya buyernya tuh mencoba menaikkan harga, tetapi masih lebih lemah dibandingkan sellernya. Oke, jadi itu ya. Jadi untuk saat ini sih menurut saya IHSG oke, secara pergerakan harganya, terutama nih kalau kita lihat harganya masih di atas MA50, jadi ada potensi untuk IHSG kita melanjutkan fase uptrend-nya. Cuman yang ini kalian harus waspada ya. Ini soalnya kalau saya lihat seperti ini ya, pattern-nya mirip seperti yang perdagangan IHSG waktu tahun barunya ya, yang ini kalau nggak salah di Januari 2021 naik sangat pesat, terus dia turun dalam, terus dia kembali nih kalau kita lihat secara harganya ini bahkan memang sangat jauh sekali ya dari YAMA 200-nya. Jadi memang ini sebenarnya naiknya terlalu pesat, turun cukup drastis dan dia langsung pantul balik di atas MA50 dan bahkan di MA20-nya ya. Nah, tetapi pada saat ini langsung dia turun lebih dalam lagi. Jadi pas dia naik belum mencapai level ketinggian dia sebelumnya, dia justru mengalami penurunan. Nah, kalau di sini memang biasanya kalau harganya balik di atas MA50 dan MA20, memang biasanya memang pergerakan harganya ada potensi untuk masih bisa naik, soalnya kan bayarnya kan banyak yang beli ya di sekitar sini ya, dan dia mendongkrak harganya di atas, berarti ya posisi mereka pasti di sekitar situ dan mereka pasti mau untung. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ambil contoh yang di sini ya. Ini kita bisa lihat sebenarnya ada tanda-tanda pelemahan dari kenaikannya. Ini kalau kita lihat seperti ini ya, ini mirip seperti kayak kayak rising wedge ya, atau jadi kayak kenaikannya ini udah mulai melengkung gitu. Jadi mulai mendatar, dan kita bisa lihat di sini dari MACD-nya pun juga terlihat semacam kayak bearish divergence ya. Ini saat harganya mencapai di sini, terus dia turun, terus dia naik ke atas di level yang sama lagi. Ini kita lihat sebenarnya sudah ada tanda-tanda bearish divergence dari MACD dan juga stokastiknya, sehingga itu menunjukkan ada potensi untuk IHSG-nya reversal, dan ternyata benar reversal hingga turun lebih dalam lagi hingga menguji di MA200 di garis putihnya ya. Jadi biasanya itu MA200 ya pasti, maksudnya setelah dia break beberapa trend line, dia akan coba break, maksudnya ngetes support trend line selanjutnya, yaitu biasanya saya ambil patokan di MA200. Nah, kalau untuk pergerakan kita saat ini memang harga kita tuh sempat turun sangat drastis ya. Ini mungkin ngikutin sama pergerakan sekuritas yang
di luar negeri yang Nasdaq pun juga mengalami koreksi sangat dalam. Jadi memang kita tuh sudah sempat ngetes MA 200-nya dan saat ini lagi mantul kembali di atas MA 50. Jadi kalau menurut saya, ini prediksi saya sih, IHSG ini ada potensi untuk dia mungkin akan pelan-pelan naik, di antara pelan-pelan naik atau dia, lanjut fase uptrend-nya. Kalau misalkan kalian, kita pantau aja ngikutin pergerakan sahamnya, kalau misalkan dia, pelan-pelan naik dan ada tanda-tanda kayak udah melemah penaikannya, bisa ada bearish divergence-nya gitu, itu ada potensi untuk IHSG kita reversal dan mengalami koreksi lebih dalam. Jadi itu yang kalian harus, mmm, waspada ya. Untuk saat ini sih IHSG kita di per 4 jamnya pun juga sangat tinggi. Jadi memang kalau kita ambil patokan dari sebelumnya nih IHSG kita udah naik cukup pesat. Kalau kita lihat secara pergerakan harga memang higher low ya, higher low dan higher high kesannya memang uptrend dan saat ini, eee, menurut saya sih stokastisnya cukup tinggi ya. Jadi, cukup hati-hati aja membeli di suatu ya maksudnya saat harganya lagi tinggi. Ini kalau kita lihat sebenarnya juga sama stokastiknya higher low, higher high juga, pergerakan harga juga sama. Ya kesannya sih overall, memang uptrend ya memang secara pergerakan harga. Jadi, ada potensi untuk IHSG kita, lanjut, kenaikannya. Antisipasi sih kalau saya kalau misalkan dia naik ya, tunggu dia saat turun terutama dia ngetes ulang level supportnya di MA20 dan juga MA20-nya ya di garis biru ini dan juga garis hijau ini. Jadi mungkin dia naik dikit terus turun menyentuh level ini support terus dia naik kembali. Itu yang saya bisa antisipasi dari pergerakan IHSG. Nah, oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan bahas BBRI ya. Sebentar, kita ganti dulu stokastik. Ya, oke, jadi untuk BBRI ini sebenarnya pergerakan harganya sih ya bisa dibilang sebentar ya. Ini kok dia garis. Ya, jadi untuk BBRI ini bisa dibilang mirip seperti yang waktu BBCA ya. Kalau BBCA kan di video saya sebelumnya kan dia mantul di MA, saya tertahan di MA 200. Memang BCA tuh turunnya lebih dalam dari BRI ya. Dan BBRI ini dia membentukkan pattern yang mirip ini sih sebenarnya lebih ke bearish pendant ya. Soalnya kita lihat ada pole-nya di sini. Dia turun di sini terus dia ada berkonsolidasi merucut membentuk semacam kayak cone gitu ya. Jadi lebih ke bearish pendant. Sebenarnya harga ini sempat break keluar ke atas terus tapi turun ke bawah lagi ya dengan hari ini koreksi minus 2,42%. Nah, kalau kita lihat secara money flow index dengan time frame per day-nya sih sebenarnya trennya masih mengalami penurunan ya. Secara maksudnya saat ini memang lagi turun dan money flow index-nya pun juga relatif di bawah ini bahkan di 30 ya di bawah 50 dan di bawah 40 kesannya sih agak bearish ya kalau untuk secara pergerakan harga. Namun kalau kita lihat secara per 4 jamnya ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya sih money flow index-nya dia mengalami fase kayak kenaikan ya. Jadi kita lihat di sini higher low juga mirip seperti yang kayak pergerakan IHSG higher low. Walaupun ini high-nya nggak menunjukkan jadi dia agak tertahan di level ininya. Cuman ini kita bisa lihat saat IHSG BBRI ini hari ini sempat turun sampai minus 3%, dia langsung mantul lagi ya. Sehingga koreksinya ini minus 2%. Kita langsung per jamnya aja. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa saat harganya dia dibanting ke level sini ya harganya ya. Jadi masih tetap masih sama ya, higher low dari yang sebelum-sebelumnya. Money flow index-nya masih relatif tinggi dan dia udah mantul lagi ya. Jadi mantul lagi dan ini ketinggiannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya di 54 dan ini 57, ini 56, ini 57. Jadi kesannya sih ini kayak pelan-pelan dia nanjak dari sini ya. Di harganya maksudnya pergerakan harganya dia kesannya naik, ini juga kesannya juga naik. Sehingga ini kalau menurut saya BBRI sih ini ada potensi ya, maksudnya untuk naik, mengingat juga IHSG kesannya polanya ini kayaknya masih bisa lanjut fase bullishnya. Mungkin menurut saya BBRI ini juga ada potensi untuk dia lanjut naik ke atas. Nah, cuman yang agak bedanya dibanding IHSG itu yang tadi saya bilang ya, kalau IHSG kan dia sudah break MA50 dan MA20-nya ya. Nah, ini kalau kita lihat BBRI ini harganya dia sebenarnya pas dia naik ke atas ya mendekati garis MA20 di birunya ini justru dia turun ke bawah. Jadi dia tertahan di bawah MA20-nya. Jadi kalau secara pergerakan harganya ini sebenarnya BBRI ini masih di bawah
trend line-nya yang harusnya dia di atas ya kalau misalkan dia menunjukkan dia akan mengalami fase bullish. Mmm, jadi kalau menurut saya sih ya, harapannya sih ya BBR ini, naik di atas MA50 sama 20-nya untuk mengikuti pergerakan IHSG yang di mana mungkin BBRI akan melanjutkan fase uptrend-nya dia. Oke, jadi itu aja untuk BBRI. Untuk selanjutnya mungkin saya akan bahas SMDR. Ini SMDR ini naiknya hari ini juga naik sangat pesat sekali. Kalau kita lihat secara pergerakan harga nih, dia udah memang selalu bullish ya. Ini kalau kita lihat secara pergerakan harga ini sangat bagus sekali. Harganya terus tertahan di atas MA50 ya, bahkan dia belum pernah menyentuh sampai garis MA200-nya, yaitu di garis putih ini. Cuman kalau kita lihat secara pergerakan harga ini sudah sangat tinggi sekali, dan bahkan dengan pergerakan harga saat ini sangat di atas MA20 ya. Sehingga eh ya yang untuk kalian yang udah masuk, udah entry ya itu udah kalian, soal saran saya sih ya take profit berkala ya. Terutama kalau kita lihat money flow index-nya ini per day-nya pun udah sangat overbought. Ini juga relatif sangat tinggi, dan kalau kita lihat para satunya pun juga cukup tinggi ya. Jadi saran saya untuk kalian yang belum entry jangan FOMO, jangan beli pas lagi hijau. Ya itu ya hati-hati, soalnya kalau kondisi pergerakan harga seperti ini terutama naiknya sangat pesat sekali, ini harganya jauh di atas MA20 ya, yang kita takutin itu adalah blow off top ya. Jadi blow off top pattern di mana ada steep price action increase, steep increase in the price action dilanjutkan dengan penurunan yang sangat tajam juga gitu ya. Jadi ya banyak yang maksudnya dongkrak harga naik tapi ya langsung dijual untuk take profit, terutama untuk orang-orang yang sudah beli di bawah. Jadi kalau kita lihat secara per day-nya ini udah sangat tinggi money flow index-nya, dan kalau kita lihat nih sebenarnya juga sedikit-sedikit kayak agak menurun ya money flow index-nya, tapi ini sangat minim sekali. Kalau kita lihat per 4 jamnya pun juga sebenarnya sih ini juga agak tanda-tanda seperti kayak bearish divergence kalau menurut saya ya. Soalnya ini kalau kita lihat harganya dia mengalami kenaikan yang lebih tinggi, terutama pas di sini ya. Money flow index-nya justru cuma 77, terus dia udah mulai turun lagi, terus dia coba naik lagi ya. Saat ini sih di 79, yang dibandingkan sebelumnya dia nyampe 90. Jadi dibandingkan kenaikan ini sebelumnya, money flow yang masuk justru lebih rendah dibandingkan yang kenaikan dia sebelum ini. Jadi ya bisa dibilang sebenarnya banyak, ada juga beberapa orang yang sebenarnya udah mulai jual-jualan kan ya, jual-jualan di harga segini ya. Jadi itu yang kalian harus waspada, kenaikannya mungkin juga akan mulai terbatas ya, soalnya beberapa udah mulai jual. Ini kita juga bisa lihat di sini MACD-nya pun juga sudah menunjukkan bearish divergence nih. Money flow Indonesia kalau per jamnya lebih jelas lagi ya, terlihat lebih rendah lagi dibandingkan sebelumnya di 93, ini cuma 84. Jadi ada tanda-tanda bearish divergence dan ini udah mulai red candle. Itu kalian harus waspada ya untuk SMDR. Oke, itu aja untuk SMDR, dan untuk yang terakhir mungkin saya akan bahas singkat untuk saham GoTo, walaupun sebenarnya agak sulit untuk kita bahas GoTo terutama di pergerakan harga yang sebenarnya masih sebentar ya di bursa efek ini. Jadi kita bisa lihatnya dengan time frame 1 jamnya, soal kalau kita lihat time frame per day sama per 4 jamnya nggak terlalu agak susah ya, walaupun kalau kita lihat secara per day-nya kita bisa lihat bahwa sebenarnya harga GoTo ini sudah kembali di atas MA20-nya ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan harganya kembali di atas trend line-nya, ada potensi untuk suatu sahamnya bisa mengalami ya benar-benaran reversal ya, dan dia mengalami di fase bullish-nya. Oke, jadi itu aja, mungkin kita bisa lihat dengan time frame 1 jamnya. Jadi waktu saya lihat GoTo ini sebenarnya cukup menarik, soalnya kalau kita lihat di sini GoTo ini menunjukkan semacam kayak apa ya, bisa dibilang sebenarnya sih kayak ascending triangle, tapi ini ada flag-nya gini juga ya. Jadi ya tapi lebih ke, menurut saya sih ini lebih ke kayak ascending triangle ya, soalnya harganya terus tertahan di level resistance-nya ini, dan dia lower low-nya ini higher low sih ya. Jadi harganya ini volatilitasnya sudah mulai merucut di suatu harga di ini. Jadi terutama di perdagangan hari ini pun juga harganya sudah naik turunnya udah nggak terlalu banyak ya. Biasanya kalau suatu harga seperti ini dia akan disertai dengan breakout. Nah masalahnya kita nggak tahu breakout-nya itu kemana. Nah tapi kalau kita
ya bisa kita maksudnya kalau kita lihat pelan-pelan secara money flow index sih sebenarnya ya, agak sulit juga ya, tapi ini aja emang speculation-nya soalnya di saham Goto ini, sangat volatile dan pergerakan harga juga masih minim. Jadi ya trade with caution. Untuk saat ini sih kalau menurut saya money flow index-nya ya kita lihat di sini turun di 49 dia udah naik lagi, dan di sini kita lihat lebih tinggi dari sebelumnya, di sini 549, di sini 54. Jadi dia turun, orang banyak, maksudnya di sini kita lihat ya ada yang jual, tapi dengan harga yang masih agak relatif tinggi dia udah dinaikkan lagi secara money flow index ya. Dan kalau kita lihat di sini setiap kenaikan harga di hijaunya nih kita lihat volumenya juga cukup lumayan di atas volume average-nya dia. Jadi kalau menurut saya sih ya bisa-bisa aja ya, walaupun nih sebenarnya walaupun kita lihat secara volumenya di atas, ini kalau kita lihat volume average sih agak menurun ya. Jadi agak memang biasanya volatilitasnya akan merucut. Jadi kalau saran saya sih ya kita baiknya wait and see ya, terutama kalau misalkan baiknya sih wait for confirmation. Jadi kalau misalkan kita ambil sebentar, kalau kita ambil ini sebagai ascending triangle, biasanya kita ambil kenaikan dia sebelumnya terus buat menjadi target dia kenaikannya. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya sih kenaikan targetnya ini mirip seperti di level key resisten dia sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi biasanya tuh kalau saya baca-baca tuh ya, ascending triangle itu tuh kalau misalkan dia mau breakout di suatu pergerakan yang dimana dia ada level resistennya, itu kalian harus agak hati-hati. Soalnya biasanya kalau misalkan dia breakout terus masih ada level resisten dan dia nggak bisa nembus level resistennya, itu ada potensi untuk dia turun turun ya, jadi maksudnya false breakout. Jadi kalau kita lihat seperti ini pergerakan harganya masih ada terutama dua resistennya. Kalau misalkan benar-benar dia ini ascending triangle-nya dia breakout dan dia targetkan kenaikannya berdasarkan ini ya. Jadi menurut saya sih pas banget di level resisten dia di sininya ya. Jadi kalau misalkan dia benar-benar breakout, menurut saya kita tunggu aja for confirmation. Jadi kita lihat harganya dia break ke atas dengan volume yang lumayan. Jadi kita lihat aja pantau turnover-nya rame atau enggak. Terus biasanya kalau misalnya dia breakout, kalau dia terus lanjut naik, terutama pas dia break di level resisten ini, ya itu baru menurut saya boleh lebih aman untuk entry dan target kenaikannya sampai di level resistance selanjutnya di 378. Cuman kalau misalkan dia baru break di sini terus dia udah mulai melemah, banyak yang seller juga, banyak yang udah mulai turun, hati-hati, bisa aja takutnya itu false breakout. Jadi ya pasang aja stop loss kalian, seberapa kalian mau manage risk kalian. Biasanya sih ya kalau kalian entry di sini biasanya di bawah level entry kalian ya bisa 5% tergantung profil resiko kalian. Paling itu aja untuk Goto. Kalau menurut saya ya agak sulit ya untuk antisipasinya, tapi yang kita bisa antisipasi adalah kalau harganya sudah mulai merucut, kemungkinan besar dia akan breakout. Breakoutnya itu yang kita nggak tahu, bisa jadi break ke atas, bisa jadi break ke bawah. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan informasi-informasi seputar saham. Sekian dari saya, terima kasih.